Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Farwa Septiani dengan NIM 2021 1880060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1A, yaitu dengan soal salah satu etos kerja adalah kerja adalah ibadah. Jelaskan arti dari kerja adalah ibadah tersebut. Baik, saya jawab. Jadi maksudnya bagaimana atau artinya bagaimana? Jadi artinya bekerja itu berarti kita mengeluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh ganjaran atau upah. Nah, bekerja sendiri di dalam Islam itu kedudukannya disejajarkan dengan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dapat dikategorikan sebagai ibadah apabila kita mendahuluinya dengan niat yang kuat untuk kebutuhan kemaslahatan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita umat muslim untuk bekerja. Nah, maka dari sini bekerja artinya melaksanakan perintahnya dan itu termasuk ibadah. Sebagaimana ibadah itu dikerjakan seperti sholat, puasa, bekerja pun harus dilakukan dengan baik. Seorang pekerja itu harus memiliki niat yang tekun, sifat yang bersungguh-sungguh atau khusyuk. Juga pekerja itu harus disiplin, juga menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP atau standar yang telah ditentukan, serta harus memiliki profesionalitas dalam bekerja. Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang berarti kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan untuk mengusahakan hidup atau di sini dimaksudkan bekerja. Tetapi sedikit sekali di antaramu yang kurang bersyukur atau yang bersyukur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1A. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Farwa Septiani dengan NIM 2021 1880060. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1B, yaitu dengan soal bagaimana strategi mencari pekerjaan yang halal dan jelaskan sesuai hadis atau Al-Quran. Baik, saya jawab. Sebelumnya, saya memilih untuk menjawab berdasarkan hadis. Jadi jawabannya untuk mencari pekerjaan yang halal, yang pertama, jadi ada 4 faktor. Nah, yang pertama itu kita harus memperbagus bagaimana cara mencari rezeki. Karena dijelaskan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram." Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut terdapat 2 maslahat yang diperintahkan untuk dicari, yaitu maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia dengan pekerjaan yang halal dan maslahat akhirat dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini jatah rezeki itu tetap ada. Uh, Hal ini dijelaskan dari mohon maaf, Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa yang akan mati sampai sempurna ajalnya dan bisa dihabiskan semua jatah rezekinya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencari uh, dengan cara yang tidak baik atau haram atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh
kecuali dengan taat kepadanya. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Musnad Ibnu Abi Saibah. Nah, dari sini atau dari hadis ini sebagai penjelas bahwa yang dimaksud memperbagus dalam mencari rezeki adalah pekerjaan dengan mencari suatu pekerjaan yang halal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, merenungkan bila pintu rezeki tersebut ditutup. Nah, dalam hal rezeki yang mesti dipahami itu ada dua yang begitu penting, yaitu yang pertama, jatah rezeki tetap terus ada selama nyawa kita masih ada. Kemudian yang kedua, jika salah satu pintu rezeki tertutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Hal ini dapat dijelaskan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berkait untuk menerangkan dua hal tersebut. Beliau berkata, fokuskanlah pikiran untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu, karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki itu pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu rezekimu, dia pasti akan membukakan jalan lain dengan rahmatnya yang lebih bermanfaat bagimu. Kemudian yang keempat, kita harus sangat-sangat memahami betul bagaimana sebelum mencari pekerjaan itu bagaimana atau akibat jika kita mencari pekerjaan yang haram. Jadi dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib atau halal. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau yang halal dan kerjakan amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram dan minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Ini disebutkan dalam riwayat hadis Muslim. Kemudian Ibnu Rajab menyatakan untuk menjelaskan hadis tersebut, berdasarkan hadis yang telah saya jabarkan, ada isyarat bahwa amalan seorang tidak akan diterima kecuali jika dia mengonsumsi sesuatu yang halal, apapun itu. Memang benar bahwa makanan yang haram hanyalah merusak amalan dan membuat amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainir Nubaila dengan NIM 20211880053. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1C, yakni membaca surat At-Taubah 105 dengan tajwid dan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan kembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Majidala Kamalikal Mulki dengan NIM 20211880061. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah AIK nomor 2A, yaitu tentang ruang lingkup muamalah. Jadi, ruang lingkup muamalah yaitu seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik itu berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup muamalah dari bentuk aspeknya terbagi menjadi dua, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Nah, untuk muamalah adabiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Sedangkan muamalah madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Dalam muamalah madiyah ini menetapkan suatu aturan dengan syarat, yakni atau dengan syariat Islam yang terkait dengan objek bendanya. Jadi, muamalah madiyah ini tentang suatu benda, apakah benda ini halal, haram, ataupun syubhat, dan bagaimana jika benda tersebut menyebabkan kemaslahatan serta kemudaratan bagi manusia. Ruang lingkup muamalah madiyah yaitu meliputi jual beli, gadai, jaminan, dan tanggungan, syirkah, muhabaroh, dan mudharabah. Ruang lingkup muamalah dilihat dari segi tinjauannya yaitu meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum kenegaraan, hukum keuangan dan ekonomi, atau bisa disebut dengan al-ahkam al-istishadiyah wa al-maliyah. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip dalam muamalah diantaranya adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Nah, muamalah itu sendiri dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan dan jawaban dari nomor 2A ujian akhir semester mata kuliah AIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarah Safira dengan NIM 20211880057 dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan soal nomor 2B. Jenis-jenis muamalah dan penjelasannya. Jenis yang pertama yaitu jual beli, adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Yang kedua, ada riba. Riba adalah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Beberapa macam riba seperti A, riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan yang tidak sama. Yang B, ada riba kordi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. C, ada ribayat, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang teriak. D, ribat nasya, yaitu diisyaratkannya salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. 3. Salam. Salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual. Salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan tunai dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Contohnya nih, seorang konsumen memesan 7 lusin seragam yang dibayarkan tunai, tetapi barang tersebut harus dibuat dahulu oleh si penjual. 4. Serikat atau perseroan. Macam-macam serikat, yaitu yang pertama, ada serikat inan atau harta.
adalah akad dari dua orang atau lebih untuk bersikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan. Yang kedua, ada serikat kerja, adalah permufakatan kerja antara dua orang tenaga ahli atau lebih agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan atau upah ditentukan sewaktu akad dan besarnya sesuai perjanjian bersama. Kelima, ada kirat. Kirat adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya sesuai perjanjian antara mereka sewaktu akad. Apakah dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, kirat juga berarti kemajuan bersama. Yang keenam, musokah atau paruan kebun adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara dan hasil kebun tersebut dibagi 2 menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Yang ketujuh, ada muzora'ah dan muhobaroh atau paruan sawah atau ladang. Yang pertama, muzora'ah adalah paruan sawah atau ladang 1/2, 1/3, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani, orang yang menggarap. Yang kedua, muhabaroh adalah paruan sawah atau ladang 1/2, 1/3, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah atau ladang. Perbedaannya, muzora'ah dari petani dan muhabarah dari pemilik sawah. Yang ke-8 adalah mempersewakan, adalah akad atas manfaat atau jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Yang ke-9 ada ji'alah. Ji'alah adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Ke-10 utang piutang, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamnya. Yang ke-11, jaminan atau rungguan adalah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang yang dijamin boleh dijual jika hutang tak berbayar. Hanya penjualan tersebut hendaknya dengan keadilan atau harga barang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Yang ke-12 adalah hiwalah, adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain. 13. Daman adalah menanggung atau menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang telah ditentukan. Ke-14 adalah hajru. Hajru adalah melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan hartanya. Yang berhak melarang adalah wali atau hakim. Yang ke-15 ada balik. Anak-anak dianggap balik atau dewasa apabila dia telah berumur 15 tahun, dia telah keluar mani atau telah keluar haid bagi anak perempuan. Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya dan tidak lagi menyanyiakannya. Ke-16, wali anak yatim. Kalau dia miskin, tidak ada halangan baginya untuk mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya hanya untuk sekedar keperluan hidupnya sehari-hari. Yang ke-17 ada suluh atau perdamaian, adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau pembantahan. Yang ke-18 ada ikrar atau pengakuan, adalah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Saksi atas diri sendirilah yang dimaksud dengan ikrar. Yang ke-19 ada berwakil. Berwakil adalah menyerahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada orang lain. Ke-20 ada aryah atau peminjam-meminjam, adalah memberikan suatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barangnya, agar barang tersebut dapat dikembalikan. Lalu yang ke-21 ada hibah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, hibah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedangkan sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Berbeda lagi dengan hadiah. Hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya saat dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Yang ke-22, wadiah atau petaruh adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Yang ke-23 ada lukotah atau barang temuan, adalah barang-barang yang didapatkan dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Lalu yang ke-24 ada ihya uyimawat atau membuka tanah baru,
adalah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Berarti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Lalu yang 25 ada syufah. Syufah adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Lalu yang ke-26 ada hasbu atau merampas. Adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Lalu ada wakaf, adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifari Maulani dengan NIM 202118800058. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3A, yaitu dengan pertanyaan, dalam ajaran Al-Quran, kita diharuskan menjadi manusia yang berpribadi unggul atau berkualitas, terutama dalam berakhlakul karimah dalam lingkungan sosial. Maka jelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang cara berbuat baik terhadap tetangga. Yang pertama, yaitu saling berbagi rezeki kepada tetangga, seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur, daging, kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, menjenguk ketika sakit. Nah, Rasulullah SAW ini telah bersabda yang artinya apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati dan tidak mengganggu tetangga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya, baik yang berhubungan dengan kehormatan diri maupun sesuatu, maka hendaklah ia minta maaf sekarang juga, sebelum datangnya saat di mana dinar dan dirham tidak berguna, di mana bila mempunyai amal sholih, maka amal itu akan diambil sesuai dengan kadar penganiayaannya. Bila ia tidak mempunyai kebaikan, maka kejahatan orang yang dianiaya itu diambil dan dibebankan kepadanya. Yang keempat, berbuat baik kepada tetangga. Mungkin contoh kecilnya seperti menyapa tetangga, membantu, memenuhi undangannya, dan juga mendoakannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizky Hasanah dengan NIM 202118800055. Di sini saya akan menjawab soal AIK bagian nomor 3 bagian B, yang mana soalnya membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang berakhlak kepada Allah dan juga Nabi, dan kemudian menerjemahkannya. Yang pertama, berakhlak kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tariq ayat 5-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Adapun beberapa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yakni beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menaati segala perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Yang kedua, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah untuk membuktikan atas ketundukannya kepada perintah Allah. Yang ketiga yakni berzikir kepada Allah, yakni mengingat Allah dalam berbagai kondisi apapun, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat yakni selalu berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah, yang mana kita ketahui bahwa doa merupakan inti dari ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan kita sebagai manusia dan juga ketidakmampuan kita, sekaligus pengakuan akan maha kuasa Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima yakni tawakal. Tawakal untuk Allah yakni berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Yang keenam yakni tawadu untuk Allah, yaitu kita harus rendah hati kepada Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kita tidak layak hidup jika kita sombong. Kita tidak mampu memaafkan orang lain dan juga pamrih dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketujuh yakni ridho terhadap ketentuan Allah. Etika yang harus kita lakukan yakni ridho terhadap segala ketentuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selain kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai seorang muslim harus untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan dan bisa kita wariskan kepada turunan-turunan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Adapun bentuk akhlak kita kepada Nabi yakni diantaranya yaitu menghidupkan sunnah, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk memenuhi dan juga menghidupkan sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yakni kita harus taat, sebagaimana yang telah dikatakan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan juga Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga yakni selalu bersalawat, yakni membaca salawat harus disertai dengan niat, dengan sifat, dengan sikap kita harus hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan juga rasa cintanya kepada Nabi. Yang terakhir yakni mencintai dan juga menyayangi keluarga dari Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Nur Aziza Aziz dengan NIM 20211880059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan Mas Aika nomor 3C yang berbunyi,
Dalam ajaran Al-Quran, kita diharuskan menjadi manusia yang berpribadi unggul dan berkualitas, terutama dalam berakhlakul karimah dalam lingkungan sosial. J. Bagaimana cara berakhlak yang baik terhadap guru atau orang yang berilmu? Kemudian jelaskan adab-adab terhadap guru atau orang yang berilmu. Yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk guru, balaslah kebaikan dengan kebaikan juga. Hal paling mudah untuk kita bisa membalas kebaikan guru kita ialah dengan mendoakan guru kita dengan doa-doa yang baik. Kemudian tidak membuat keributan di hadapan guru. Bayangkan jika kita sedang berbicara, kemudian orang lain malah membuat keributan atau tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Pasti tidak enak. Begitu juga dengan guru. Kemudian menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak dalam mengajar, maka hargailah hak yang guru kita miliki. Kemudian rendahkanlah diri kita di hadapan guru. Rendahkanlah diri kita di hadapan guru, karena orang-orang yang sombong itu biasanya sulit untuk bisa menerima apa yang orang lain sampaikan. Kemudian yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Dalam majelis ilmu, kita diharuskan untuk bisa melakukan hal-hal baik. Misalkan ingin bertanya, maka bertanyalah terlebih dahulu apakah boleh berbicara atau tidak. Jika boleh, maka bisa langsung berbicara. Jangan memotong ucapan orang lain. Kemudian bersabar terhadap kesalahan guru. Guru itu memiliki macam-macam karakter. Setiap guru tentunya berbeda karakter. Nah, pastinya setiap guru juga memiliki kekurangan atau mungkin pernah berbuat salah. Nah, dari kita sebagai murid, jika kita memang berniat untuk mencari ilmu, maka kita harus menerima kekurangan dan karakter dari guru kita. Jangan sampai karena kita tidak suka dengan salah satu guru, kita malah tidak akan mendengarkan apa yang guru kita jelaskan, malah membuat guru itu sakit hati. Nah, maka dari itu kita harus menjadi murid yang bisa menerima kekurangan setiap guru yang mengajar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Anjani dengan NIM 20211880056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 4, yaitu dalam tata cara berkomunikasi Al-Quran mengajarkan beberapa kategori dalam berbicara secara baik. Untuk yang A, apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Jelaskan dan disertai contohnya. Jadi, qaulan sadidan adalah pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi maupun redaksi. Contohnya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya senantiasa untuk menjaga perkataan yang tegas atau qaulan sadidan, yaitu konsep perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, tidak berbelit-belit, dan tidak bertele-tele. Bahkan di antara kita, pola berpikirnya harus fase demi fase. Kerjakan urusan yang pertama dengan fokus, baru mengerjakan urusan lain. Jangan sampai kebanyakan yang diurus, sehingga ampar-amparan. Apalagi salah urus jauh lebih berbahaya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kurniana Manani dengan NIM 20211880054. Hari ini saya dari kelompok 6 AIK. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS AIK yang nomor 4. Apa pengertian dari qaulan karimah, dan berikanlah contohnya. Qaulan karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan menggunakan bahasa yang enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Qaulan karimah ini contohnya bisa saja kita berkata lemah lembut kepada orang tua, biasanya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua, yang mana kita harus dengan rasa hormat dan sangat lemah lembut untuk mereka, untuk menunjukkan tata krama dan rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita.
Sekian jawaban dari yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Salista Nurhaliza Cahyono dengan NIM 22118880062. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 UAS AIK. Soalnya yaitu buatlah narasi pengalaman saudara dalam bersosialisasi baik dengan sesama teman kuliah ataupun dengan para dosen pengajar FK terkait dengan macam-macam karakter serta cara berkomunikasi mereka kepada saudara. Baik, selama saya studi di Fakultas Kedokteran ini, saya menemukan berbagai macam karakteristik pada mahasiswa dalam berkomunikasi. Saya menilai selama saya belajar di Fakultas Kedokteran ini, menurut saya mahasiswa Fakultas Kedokteran cukup baik-baik anaknya dalam berkomunikasi, cukup bagus dalam berkomunikasi. Akan tetapi di sini pada soal nomor 5 yaitu kita mencari hal-hal yang unik dalam mahasiswa berkarakter berkomunikasi kepada orang lain. Yang pertama, saya menemukan mahasiswa yang berkarakter seperti cara ngomongnya berbelit-belit, terbata-bata, dan ketika diajak omong itu tangannya ikut bergerak, atau pada saat ngomong itu singkat padat, tidak mau panjang lebar. Ada juga anak yang ramah, ada juga anak yang terlalu sopan, terlalu menyanjung. Akan tetapi hal itu semuanya baik. Saya rasa saya tidak menemukan anak-anak yang tidak kurang sopan atau agak kasar kepada dosen, kepada temannya. Semua saya nilai baik semua.